Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan membahas tentang bagaimana caranya mengajar atau belajar Al-Miftah dengan mudah. Sekarang saya mulai dengan jilid 1. Jangan lupa sebelum mulai belajar Al-Miftah, dihusus dulu nomor 1, 2, 3, dan baca doa sebelum belajar. Karena ini hanya sebatas konten, gak apa-apa gak baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang pembahasan jilid 1. Yang pertama yaitu kalam, rukun-rukunnya kalam. Rukun-rukunnya kalam itu ada 4. Yang pertama berupa lafad, yang nomor 2 berbahasa Arab, yang nomor 3 tersusun dari 2 kata atau lebih, yang nomor 4 memahamkan. Jadi rukun-rukun kalam itu ada 4. Yang pertama berupa lafaz berbahasa Arab tersusun dari 2 kata atau lebih. 4 memahamkan. Jadi kalam adalah kata-kata berbahasa Arab yang tersusun dan memahamkan seperti contoh. Alhamdulillahi. Alhamdulillahi. Alhamdulillah ini berupa lafaz. Syarat nomor 1 sudah benar. Yang nomor 2 berbahasa Arab. Alhamdulillah ini sudah berupa bahasa Arab. Terus lanjut ke nomor 3, tersusun dari 2 kata atau lebih. Alhamdulillah ini sudah tersusun dari 2 kata. Yang pertama alhamdu, yang kedua lillah. Jadi sudah tersusun dari 2 kata. Terus yang nomor 4 memahamkan. Yang dimaksud memahamkan artinya alhamdulillah, adapun segala puji lillahi itu tetap dimiliki Allah. Nah, itu yang dimaksud memahamkan. Alhamdulillah. Jadi kalau ada 2 kata atau lebih itu dinamakan kalam. Jadi kalau saya contohkan seperti contoh alhamdu. Ini bukan dinamakan kalam. Kenapa? Karena tidak berbahasa Arab, tidak berupa lafaz alhamdu. Atau juga alhamdu berbahasa Arab berupa lafaz tapi satu kata, maka ini bukan dinamakan kalam. Nah, ini rukun-rukun kalam sudah selesai. Kalam sudah selesai. Kita lanjut ke pembahasan kalimat. Pembagian kalimat itu dibagi jadi 3. Yang pertama kalimat isim, yang kedua kalimat fi'il, yang ketiga kalimat huruf. Jadi kalimat itu dibagi jadi 3, 1 isim, 2 fi'il, 3 huruf. Jadi kita lanjut ke pembahasan kalimat yang pertama yaitu kalimat isim. Kalimat isim adalah kata yang menunjukkan arti benda atau nama. Kalau ditunjukkan ke Indonesianya, bukan bahasa Arabnya, kalimat isim ini seperti buku. Buku ini kalimat isim. Pena ini kalimat isim. Itu jika di Indonesiakan kalimat isim. Atau nama, seperti contoh Bapak Prabowo, itu kalimat isim karena berupa nama. Nah, sekarang lanjut ke bahasa Arab atau ke tulisan Arab. Tanda-tanda isim. Tanda-tanda isim itu ada 4. Yang pertama tanwin,
yang kedua diawali al, yang ketiga diawali huruf jar, yang keempat bisa dijerkan. Jadi tanda kalimat isim itu ada 4. Ini harus hafal. Lanjut ke tanda kalimat isim yang pertama. Setiap kata yang bertanwin adalah kalimat isim. Seperti contoh, Hamidun. Hamidun. Hamidun ini kalimat apa? Kalimat isim. Apa tandanya? Ada tanwin. Jadi gitu teman-teman. Kalau kalimat ada tanwinnya, berarti ini sudah kalimat isim. Jadi cara bertanyanya, Hamidun kalimat apa? Kalimat isim. Apa tandanya? Tanwin. Ada berapa tanda kalimat isim? Ada 4. Yang pertama tanwin, huruf jar, bisa diawali al, bisa dijerkan. Sekarang yang tanwin sudah selesai. Lanjut ke al. Setiap kata yang diawali al, maka itu kalimat isim. Seperti contoh, Al-kitabu. 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 Kalimat apa? Kalimat isim. Apa tandanya? Diawali al. Jadi, setiap kata atau setiap lafaz yang diawali al, berarti itu sudah kalimat isim. Sudah kalimat isim. Cara bertanyanya, Alkitabuh kalimat apa? Kalimat isim. Apa tandanya? Al. Diawali al. Atau lebih gampangnya gini, Alkitabuh ada alnya apa tidak? Ada. Jika sudah ada, maka ini sudah menunjukkan kalimat isim. Lanjut ke keterangan. Semua kalimat isim pasti bertanwin, kecuali 3. Yang pertama ada al. Seperti contoh, Alkitabuh. Alkitabuh. Alkitabuh kenapa tidak bertanwin? Kan setiap kalimat isim itu pasti bertanwin. Alkitabuh kenapa tidak bertanwin? Karena ada al. Karena ada al. Jadi tanwin dan al itu teman-teman bermusuhan. Al sama tanwin itu bermusuhan. Jadi kalau sudah beral berarti tidak bertanwin. Kalau sudah bertanwin berarti tidak beral. Lanjut ke keterangan yang nomor 2. Berupa mudhof. Jadi kalimat isim itu tidak bertanwin jika berupa mudhof. Seperti contoh, Abdullahi. Abdullahi. Abduh. Kalimat apa? Kalimat isim. Abduh. Kenapa tidak bertanwin? Kan setiap kalimat isim itu pasti bertanwin. Kenapa abduh ini tidak bertanwin? Karena abduh ini menjadi mudhof. Mudhof. Nanti di jilid 2 keterangan mudhof ilaih. Yang penting kalian sudah tahu kalau mudhof itu tidak bertanwin. Abdullahi. Abduh kenapa tidak bertanwin? Karena menjadi mudhof. Abdullahi. Susunan mudhof ilaih. Kita lanjut ke keterangan yang nomor 3. Isim ghairu munsorif. Jadi isim yang tidak boleh bertanwin yang nomor 3 adalah isim ghairu munsorif. Seperti contoh, tafasiru. Tafasiru. Tafasiru kalimat apa? Kalimat isim. Kenapa kalau kalimat isim tidak bertanwin? Karena ini merupakan isim ghairu munsorif. Jadi kalimat isim yang tidak bertanwin itu ada 3. Yang pertama beral, yang kedua mudhof, yang ketiga berupa isim ghairu munsorif. Nanti keterangan isim ghairu munsorif ada di belakang, ada di jilid 1, tapi di belakang. Sekarang sudah selesai keterangan. Lanjut ke tanda kalimat isim nomor 3, yaitu diawali huruf jar.
diawali huruf jar. Huruf jar ada berapa? Ada 10. Yang pertama min, yang kedua ila, yang ketiga fi, yang keempat an, yang kelima ala, 6 li, 7 la, 8 ka, 9 bi, yang 10 huruf kosam. Huruf kosam. Huruf kosam itu ada 3, waw, ba, ta. Jadi setiap kata yang diawali huruf jar ini berarti itu sudah merupakan kalimat isim. Seperti contoh, minjuin. 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 Juin kalimat apa? Kalimat isim. Apa tandanya? Diawali huruf jar. Berupa apa? Berupa min. Ada berapa huruf jar? Ada 10. Apa saja? Min, ila, fi, an, ala, li, la, ka, bi, waw, ba, ta, kosam. Ini sudah menunjukkan kalimat isim karena diawali huruf jar. Jadi gampang teman-teman. Jilid 1 ini gampang. Huruf jar sudah. Huruf jar sudah dijelaskan. Sekarang lanjut ke keterangan. Keterangan min ketika bertemu al maka menjadi minah. Seperti contoh minas samai. Minas samai. Minas samai. Jadi min yang asalnya min ketika bertemu al menjadi minah. Ini asalnya min. Karena bertemu al maka diberi harkat fathah menjadi minah. Jadi gitu. Jadi min ketika bertemu al maka menjadi minah. Lanjut ke nomor 2. An. An ketika bertemu al maka menjadi ani. Seperti contoh anis saati. Anis saati. Ani asalnya an. Kenapa menjadi ani? Karena bertemu dengan al. Jadi asalnya ini an. Karena bertemu al, maka menjadi ani. Jadi ini tetap huruf jar. Ani tetap huruf jar. Minah tetap huruf jar. Gitu. Lanjut ke yang nomor 3, ilah. 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 Ketika bersambung domir, maka alifnya jadi iya. Maka alifnya jadi iya. Seperti contoh. Alifnya ini. Seperti contoh. Bertemu domir ya. Bertemu domir. Maka menjadi ilaihi. Ilaihi. Yang asalnya ilah. Karena bertemu domir. Maka alifnya diganti iya. Yang asalnya ilah menjadi ilaihi. Jadi gitu. Kalau bertemu dengan domir. Berarti ilaihi. Ilaihi ini huruf jar. Lanjut ke nomor 4. Li. Li. Li ketika bersambung domir maka menjadi la. Menjadi lahu. Li ketika sambung dengan domir menjadi lahu. Yang asalnya berkat kasroh. Jika bertemu dengan domir maka berubah menjadi harkat fathah. Jadi gini teman-teman. Yang asalnya li ketika bertemu dengan domir maka menjadi la. Jadi ini pembahasan sekilas huruf jar. Kita lanjut ke tanda kalimat isim yang nomor 4. Apa yang nomor 4? Yaitu bisa dijarkan. Setiap kata yang bisa dijarkan. Nah ini yang sering lupa anak-anak pembelajar biasanya sering lupa ini dan tidak ngerti biasanya. Seperti contoh, saya buat Abdullahi. 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 Abdu kalimat apa? Kalimat isim.
Apa tandanya? Bisa dijerkan. Bisa dijerkan. Yang dimaksud bisa dijerkan itu, abduh ini bisa berubah menjadi abdih. Itu yang dikatakan bisa dijerkan. Yang asalnya abduh bisa menjadi abdih. Bisa menjadi abdeh. Bisa menjadi abduh. Jadi kalau setiap lafaz yang bisa dijerkan, abduh bisa menjadi abdih, hamidun bisa menjadi hamidin. Jadi ini meskipun tidak ada tandanya, berarti ini dijawab bisa dijerkan. Bisa dijerkan. Jadi kalau tidak ada tanda-tandanya, langsung dijawab abduh kalimat apa? Kalimat isim. Apa tandanya? Bisa dijerkan. Kalau tidak ada tanda-tandanya, berarti jawabnya yang nomor 4, yaitu bisa dijerkan. Seperti contoh, mithlu hadzil. Mithlu hadzin. Mithlu hadzin. Mithlu hadzin. Mithlu kalimat apa? Kalimat isim. Apa tandanya? Bisa dijerkan. Bisa dijerkan. Ini lebih gampangnya lagi. Kalau bisa dijerkan itu teman-teman, bisa dimasuki huruf jer. Seperti contoh, mislu, yang asalnya mislu, kemasukan huruf jer menjadi min mithli. Nah, min mithlin. Jadi ini yang dimaksud bisa dijerkan. Yang asalnya irob rofa bisa dirubah ke irob jer. Ya, jadi itu yang dimaksud bisa dijerkan. Nah, sekarang pembahasan kalimat isim sudah selesai. Pembahasan kalimat isim sudah selesai. Kita lanjut ke pembahasan kalimat fi'il. Apa yang dikatakan kalimat fi'il? Kata yang bermakna pekerjaan. Nah, kalau diindonesiakan itu seperti contoh solat. Solat kalimat apa? Kalimat fi'il. Karena berupa pekerjaan. Menulis kalimat apa? Kalimat isim. Karena berupa pekerjaan. Itu jika diindonesiakan. Nah, kalau dipindah ke bahasa Arab, dipindah ke kitab, itu ada tanda-tandanya. Yang pertama, diawali kod, diawali sin, diawali saufa, diawali taknis. Seperti contoh, aflaha, qad aflaha. Aflaha kalimat apa? Kalimat fi'il. Apa tandanya? Diawali kod. Jadi gitu, kalau kalimat fi'il yang pertama diawali kod. Sekarang lanjut ke tanda yang nomor 2 yaitu sin. Contoh, sayakulu. Sayakulu. Yakuluh kalimat apa? Kalimat fi'il. Apa tandanya? Diawali sin. Jadi tanda kalimat fi'il yang nomor 2 adalah diawali sin. Terus yang nomor 3 diawali saufa. Seperti contoh, saufa astaghfiru. Astaghfiruh kalimat apa? Kalimat fi'il. Apa tandanya? Diawali saufa. Jadi tanda kalimat fi'il yang nomor 3 adalah diawali saufa. Yang nomor 4, yang terakhir, diakhiri taknis. Diakhiri taknis seperti contoh, hurrimat. Hurrimat. Hurrimah kalimat apa? Kalimat isim. Apa tandanya? Diakhiri taknis. Jadi kalau ada kalimat diakhiri taknis, berarti kalimat ini sudah menunjukkan kalimat fi'il. Kalimat diawali saufa, berarti kalimat tersebut sudah menjadi kalimat fi'il. Diawali sin, maka menjadi kalimat fi'il. Diawali kod, maka dikatakan kalimat fi'il. Jadi kalimat fi'il itu juga ada 4.
tandanya 1 qad, 2 sin, 3 saufa, 4 diakhiri ta ta'nis. Jadi itu pembahasan kalimat fi'il. Nanti pembahasan kalimat fi'il lanjut ke jilid 3. Sekarang kalimat huruf. Apa yang dinamakan kalimat huruf? Kata selain isim dan fi'il dan tidak mempunyai tanda. Jadi kalimat huruf itu kata selain isim, selain fi'il, dan tidak mempunyai tanda. Seperti contoh, min. Min. Min ini kan bukan kalimat fi'il, bukan kalimat isim. Berarti kalau tidak masuk kalimat fi'il, tidak masuk kalimat isim, berarti min kalimat huruf. Min ini kalimat huruf. Huruf apa? Huruf jar. Jadi kalau tidak ada tandanya, bukan kalimat fi'il, bukan kalimat isim, berarti ini kalimat huruf. Huruf jar, huruf apa, banyak pokoknya. Keterangan. Semua tanda kalimat fi'il, huruf ataf, huruf jar, amil nasab, amil jazm, satu, innah, dan semua saudaranya adalah kalimat huruf. Semua tanda kalimat fi'il, berarti semua tanda kalimat fi'il, qad, sin, saufa, ta ta'nis, ini kalimat huruf. Ini kalimat huruf tandanya. Tandanya ini kalimat, tanda kalimat fi'il ini menjadi kalimat huruf. Nah, kalau setelahnya ini bukan kalimat huruf. Setelahnya ini menjadi kalimat fi'il. Kalau setelahnya saufa. Mana kalimat hurufnya? Saufa. Karena semua tanda kalimat fi'il menjadi kalimat huruf. Jadi gitu. Huruf atof nanti di belakang huruf jar. Semua huruf jar, min, an, ila, li, semua huruf jar itu dikatakan kalimat huruf. Amil nasab nanti di belakang, amil jazm, satu, inna, dan semua saudaranya. Keterangan 2, semua amil jazm 2 adalah kalimat isim kecuali in. Amil jazm 2 itu nanti di belakang. Kecuali in, berarti in ini kalimat huruf. In ini kalimat huruf. Dan semua amil jazm 2 itu kalimat isim kecuali in. Berarti in ini termasuk kalimat huruf. Jadi ini sekilas pembahasan kalam, kalimat isim, fi'il, huruf sudah selesai. Jilid 1 pembahasan kalimat dan kalam sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke pembahasan jilid 1 tentang mu'rob dan mabni. Tentang mu'rob dan mabni. Mu'rob adalah kalimat yang bacaan akhirnya bisa berubah disebabkan amil yang berbeda-beda, baik perubahannya jelas atau diperkirakan. Seperti contoh, minallahi, 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 Allahi. Ini mu'rob. Kok bisa mu'rob? Karena bacaan akhirnya ini bisa berubah. Bisa berubah. Yang dimaksud bisa berubah, ini bisa minallahi, bisa innallaha, bisa Allahu. Ini bacaan terakhir. Jadi yang dikatakan i'rab itu, yang dikatakan mu'rob, bacaan akhirnya yang bisa berubah harkatnya. Disebabkan amil yang berbeda-beda. Yang ini amilnya. Ini amilnya. Jadi mu'rob itu lafadz akhirnya, huruf akhirnya ini bisa berubah. Bisa he, bisa hi, bisa hu. Jadi ini yang dikatakan mu'rob. Lanjut ke mabni.
Mabni adalah kalimat yang bacaan akhirnya tidak bisa berubah meskipun ada amil yang berbeda-beda. Seperti contoh, man. Man ini termasuk kalimat yang mabni. Karena apa? Karena tidak bisa berubah. Tetap man. Ini bukan huruf jar ya. Ini kalimat isim. Kalimat isim. Man ini termasuk mabni. Karena apa? Karena harkatnya tidak bisa berubah. Ini tetap man. Jadi tetap. Terus contoh yang nomor 2. Min. Ini yang huruf jar. Ini bukan huruf jar. Ini yang huruf jar. Min. Min ini tidak bisa berubah. Tidak bisa berubah. Tetap min. Terus lanjut lagi. Lanjut lagi ke huruf jar. Fi. Ini termasuk mabni. Kenapa? Karena tidak akan berubah. Fi. Tetap min. Man. Jadi yang dikatakan mabni itu lafad atau kata yang tidak bisa berubah. Tetap man, min, fi. Jadi gitu yang dikatakan mabni. Sekarang kita lanjut ke amil. Amil adalah penyebab berubahnya akhir kalimat. Penyebab berubahnya akhir kalimat. Seperti contoh. Minjuin. Asalnya ju'un. Ju'in asalnya ju'un. Kok bisa ju'un bisa menjadi ju'in? Karena kemasukan amil. Ini yang dikatakan amil. Penyebab berubahnya akhir kalimat. Jadi yang dimaksud amil itu penyebab berubahnya akhir kalimat. Yang asalnya ju'un karena kemasukan huruf jar menjadi ju'in. Berarti amilnya min. Jadi amil itu penyebab berubahnya akhir kalimat. Yang asalnya ju'un karena kemasukan huruf jar maka menjadi ju'in. Mana amilnya? Min. Min ini menjadi amil. Penyebab berubahnya akhir kalimat. Lanjut ke isim, ada yang mu'rob dan ada yang mabni. Kita lanjut ke pembahasan mu'rob mabni. Kalimat isim ada yang mu'rob, ada yang mabni. Yang mabni itu ada 3. Yang pertama isim domir, yang kedua isim mausul, yang ketiga isim isyarah. Ini cukup dihafal dulu karena ini pembahasannya ada di jilid 2. Yang mabni ada jilid 2. Ini harus hafal. Sekarang lanjut ke pembahasan mu'rob. Kalimat isim yang mu'rob itu ada 10. Itu ada 10. Yang pertama isim mufrad, yang kedua isim tasniyah, yang ketiga jamak mudzakkar salim, yang keempat jamak muannas salim, 5 jamak taksir, 6 asmaul hamzah, 7 isim ghairu munsharif, isim maksur, isim makus, isim yang mudhof pada ya mutakallim. Jadi ini harus hafal, teman-teman. Harus hafal. Kita lanjut ke fi'il. Fi'il juga ada yang mu'rob dan ada yang mabni. Cara menghafal yang mu'rob gampang. Cukup dengan kode. Yang mau kodenya lanjut di komen. Nanti biar di WA aja. Biar lebih paham. Lanjut ke fi'il. Fi'il ada yang mu'rob dan ada yang mabni. Fi'il yang mu'rob itu ada 1, yaitu fi'il mudhari. Dan yang mabni itu ada 2, yaitu madi dan amar. Jadi fi'il itu ada yang mu'rob, ada yang mabni. Hafalin dulu ini. Nanti penjelasannya kalimat fi'il ada di jilid 3. Ada di jilid 3. Yang penting ini harus hafal dulu. Lanjut ke kalimat huruf.
semua huruf atau kalimat huruf hukumnya mabni. Jadi semua kalimat huruf itu hukumnya mabni. Jadi yang mu'rob, ada mu'robnya, ada mabninya, itu hanya kalimat isim, hanya kalimat fi'il. Sedangkan kalimat huruf itu mabni, tidak bisa berubah. Namanya juga kalimat huruf, tidak bisa berubah. Oke, lanjut ke pembahasan i'rob. I'rob. Lanjut ke pembahasan i'rob. I'rob itu ada 4. Yang pertama, i'rob rofa, i'rob nasab, i'rob jar, i'rob jasam. Jadi i'rob itu ada 4. Rofa, nasab, jar, jasam. Gitu. Tanda asal i'rob. Tanda asal i'rob. Jadi tanda asal i'rob itu juga ada. Yang pertama rofa. Apa tanda asalnya? Yaitu dhammah. Nasab. Apa tanda asalnya? Fathah. Jar. Apa tanda asalnya? Kasrah. Jasam. Apa tanda asalnya? Yaitu sukun. Jadi kalau rofa berarti sudah dhammah. Kalau nasab berarti sudah berakat fathah. Kalau jar berarti sudah berakat kasroh. Kalau jasam sukun berarti sudah berakat sukun. Jadi itu asalnya. Kita lanjut ke penggunaan i'rob. I'rob untuk isim ada 3. I'rob untuk fi'il juga ada 3. I'rob untuk isim rofa, nasab, jar. Jadi untuk i'rob isim hanya rofa, nasab, jar. Isim, i'rob, isim, rofa, nasab, jar. Jadi ada 3. Yang asalnya 4 dibagi hanya 3 untuk kalimat isim. Terus untuk i'rob fi'il itu juga ada 3. I'rob fi'il itu juga ada 3. Yang pertama rofa, nasab, jasam. Jadi i'rob jar masuk ke kalimat isim, i'rob jasam masuk ke kalimat fi'il. Jadi i'rob isim ada 3, i'rob fi'il juga ada 3. Yang tidak masuk ke isim yaitu i'rob jasam. Yang tidak masuk ke i'rob fi'il itu i'rob jar. Jadi jar tidak akan masuk ke kalimat fi'il. Jasam tidak akan masuk ke kalimat isim. Jadi gitu. Rofa, nasab itu masuk semua. Rofa, nasab masuk semua. Isim bisa, kalimat fi'il juga bisa. Oke teman-teman, ini pembahasan jilid 1 sekilas mu'rob dan mabni. Sekarang kita masuk ke pembahasan jilid 1 yang kalimat isim yang mu'rob. Masuk ke pembahasan kalimat isim yang mu'rob. Kalimat isim yang mu'rob itu ada 10. Sudah dijelaskan di depan. Sekarang lanjut ke bab pertama, yaitu isim yang mu'rob yang pertama adalah isim mufrad. Isim mufrad adalah isim yang mempunyai arti satu. Isim yang mempunyai arti satu. Jadi semua contoh yang memiliki arti satu berarti itu sudah menunjukkan kalimat isim mufrad. Menunjukkan isim mufrad seperti contoh muslimun, 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 muslimun. Kalimat apa? Kalimat isim. Apa tandanya? Tanwin. Mu'rob mabni, mu'rob. Mu'rob yang mana? Isim mufrad. Kenapa isim mufrad? Karena berarti satu. Karena berarti satu. Muslimun artinya satu orang muslim. Jadi gitu. Jadi setiap lafaz yang berarti satu itu masuk ke isim mufrad. Nah, cara gampangnya isim mufrad itu kita itu menentukan atau menandai dengan tanwin. Nah, kalau ada lafaz bertanwin, berarti itu kebanyakan berupa isim mufrad. Jadi gitu. Kalau bertanwin berupa isim
mufrad. Terus isim mufrad itu ada i'rabnya. Yang pertama i'rab rofa, yang kedua i'rab nasab, yang ketiga i'rab jar. Jadi yang pertama i'rab rofa. I'rab rofa muslimun. Berarti i'rab rofa, asalnya i'rab rofa berhakat dhammah. Berarti muslimun menjadi harkat dhammah. Berarti muslimun kalimat apa? Kalimat isim. Apa tandanya? Tanwin. Mu'rab mabni, mu'rab. Mu'rab yang mana? Mu'rab isim mufrad. Nah, i'rabnya i'rab apa? I'rab rofa. I'rab rofa. Rofanya dengan apa? Dengan dhammah. Kenapa dengan dhammah? Karena isim mufrad. Jadi gitu taktiknya. Jadi sekaligus ini pembahasan, sekaligus taktik. Lanjut ke nasab. Musliman. 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 Kalimat apa? Kalimat isim. Apa tandanya? Tanwin. Mu'rab mabni. Mu'rab. Mu'rab yang mana? Isim mufrad. Kenapa isim mufrad? Berarti satu. I'rabnya i'rab apa? I'rab nasab. I'rab nasab. Nasabnya dengan apa? Dengan fathah. Kenapa dengan fathah? Karena isim mufrad. Jadi gitu. Cara gampangnya kalau nasab berharkat fathah. Kalau rofa berharkat dhammah. Jadi gitu. Kita lihat asalnya. Lanjut ke i'rab jar. Muslimin. 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 Muslimin kalimat apa? Kalimat isim. Apa tandanya? Tanwin. Mu'rab mabni. Mu'rab. Mu'rab yang mana? Isim mufrad. I'rabnya i'rab apa? I'rab jar. Jarnya dengan apa? Dengan kasroh. Kenapa dengan kasroh? Karena isim mufrad. Jadi gitu. Kalau berharkat kasroh berarti i'rab jar. Kalau berharkat fathah berarti i'rab nasab. Kalau berharkat dhammah berarti i'rab rofa. Jadi pembahasan isim mufrad sudah selesai. Lanjut ke pembahasan isim tasniyah. Lanjut ke pembahasan isim tasniyah. Isim tasniyah adalah isim yang mempunyai arti dua dengan tambahan alif dan nun waktu rofa atau iya dan nun waktu nasab dan jar. Jadi setiap lafaz yang berarti dua berarti itu menunjukkan isim tasniyah. Contoh muslimani. Muslimani ini artinya dua orang muslim. Dua orang muslim. Jadi muslimani kalimat apa? Kalimat isim. Apa tandanya? Nah, ini kan tidak ada tandanya. Berarti tandanya ini bisa dijerkan. Bisa dijerkan. Mu'rab mabni. Mu'rab. Mu'rab yang mana? Isim tasniyah. Isim tasniyah. Kenapa isim tasniyah? Karena berarti dua. Berarti dua. Berarti dua. Jadi setiap lafaz yang berarti dua itu menunjukkan isim tasniyah. Lanjut ke i'rabnya. I'rab isim tasniyah. I'rab isim tasniyah pertama rofa, dua nasab, ketiga jar. I'rab rofa menggunakan alif. Berarti isim tasniyah waktu rofanya menggunakan alif. Alif. Muslimani. 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 Muslimani kalimat apa? Kalimat isim. Apa tandanya? Bisa dijerkan. Mu'rab mabni, mu'rab. Mu'rab yang mana? Isim tasniyah. Kenapa isim tasniyah? Karena berarti dua. Ini i'rabnya i'rab apa? I'rab rofa. Kenapa i'rab rofa? Rofanya dengan apa? Dengan alif. Kenapa dengan alif? Karena isim tasniyah. Jadi i'rab isim tasniyah rofanya menggunakan alif. Lanjut ke i'rab nasab. Muslimaini. Muslimaini. Muslimaini kalimat apa? Kalimat isim. Apa tandanya? Bisa dijerkan. Mu'rab mabni. Mu'rab. Mu'rab yang mana? Isim tasniyah. Kenapa isim tasniyah?
karena berarti dua. Berarti dua. Irobnya irob apa? Irob nasob. Irob nasob. Nasobnya dengan apa? Dengan iya. Jadi irob isim tasniyah nasobnya menggunakan iya. Menggunakan iya. Sama dengan irob jernya. Irob jernya juga menggunakan iya. Muslimaini. Muslimaini. Muslimaini kalimat apa? Kalimat isim. Apa tandanya? Bisa dijadikan mu'rob nih. Mu'rob yang mana? Isim tasniyah. Isim tasniyah. Kenapa? Karena berarti dua. Karena berarti dua. Irobnya irob apa? Irob jer. Jernya dengan apa? Dengan iya. Jadi irob jernya isim tasniyah itu menggunakan iya. Nasabnya dengan iya. Rofa'nya dengan alif. Jadi i'rab isim tasniyah pertama alif, kedua iya, ketiga iya. Sekarang saya akan membahas tentang jamak mudzakkar salim. Apa yang dinamakan jamak mudzakkar salim? Isim yang menunjukkan beberapa laki-laki dengan tambahan waw dan nun waktu rofa atau iya dan nun waktu nasab dan cer. Seperti contoh muslimunah. Muslimunah. Muslimunah ini artinya beberapa orang muslim laki-laki. Jadi artinya laki-laki. Kalau ditinjau arti. Nah, sekarang kita meninjau lafadznya. Muslimunah kalimat apa? Kalimat isim. Apa tandanya? Bisa dijerkan. Ini masuk mu'rob apa yang mabni? Ini masuk yang mu'rob. Mu'rob yang mana? Jamak mudzakkar salim. Apa tandanya? Karena berakhiran waw dan non waktu rofa. Jadi gitu. Terus sekarang musliminah. Musliminah. Musliminah kalimat apa? Kalimat isim. Apa tandanya? Bisa dijerkan. Mu'rob mabni. Mu'rob. Mu'rob yang mana? Jamak mudzakkar salim. Kenapa jamak mudzakkar salim? Karena berakhiran iya dan non. Karena berakhiran iya dan non. Nah, sekarang kita lanjut ke i'rab. Gimana i'rabnya jamak mudzakkar salim? Yaitu rofa dengan waw, nasab dengan iya, jer dengan iya. Seperti contoh, muslimunah. Muslimunah. Ini menunjukkan jamak mudzakkar salim. Nah, terus i'rabnya i'rab apa? Lihat, yang terakhir ini akan tambahan alif dan tambahan waw dan nun. Jadi i'rabnya i'rab rofa, rofanya dengan waw. Jadi gitu. Kalau berakhiran waw dan nun, berarti jamak mudzakkar salim i'rab rofa. Rofanya dengan waw. Sekarang pindah ke i'rab nasab. Yang i'rab nasab. Musliminah ini termasuk jamak mudzakkar salim. I'rabnya i'rab apa? I'rab nasab. Nasabnya dengan apa? Dengan iya. Dengan iya. Nah, jadi kalau berakhiran iya dan non, berarti ini jamak mudzakkar salim i'rab nasab. Sekarang yang i'rab jar. Gimana yang i'rab jar? Sama dengan i'rab nasab, yaitu dengan iya. Musliminah. Musliminah. Musliminah ini termasuk jamak mudzakkar salim. Kenapa termasuk jamak mudzakkar salim? Di sini kasih huruf jar dulu, teman-teman. Karena ini i'rab jar.
Min musliminah. Musliminah ini termasuk jamak mudzakkar salim karena diakhiri iya dan nun. Terus i'rabnya i'rab apa? I'rab ejer, i'rab ejer. Terus ejernya dengan apa? Dengan iya dan nun. Jadi i'rab rofa'nya jamak mudzakkar salim dengan waw, nasabnya dengan iya, jernya dengan iya. Sekarang jamak mudzakkar salim sudah selesai, kita lanjut ke perbedaan isim tasniyah dengan jamak mudzakkar salim waktu nasab dan jer. Kan isim tasniyah nasabnya dengan iya, jernya dengan iya. Kalau jamak mudzakkar salim nasab dengan iya, jer dengan iya, sama-sama dengan iya. Jadi perbedaannya sekarang isim tasniyah. Kalau isim tasniyah sebelum iya fathah, setelah iya kasroh. Contoh mu'minaini. Mu'minaini. Nah, ini kan mu'minaini menunjukkan isim tasniyah. Karena sebelum iya berharkat fathah, setelah iya berharkat kasroh. Jadi gitu perbedaannya. Nah, sekarang jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim sebelum iya kasroh, setelah iya fathah. Toh mu'minina. Mu'minina. Mu'mininah ini menunjukkan jamak mudzakkar salim. Karena sebelum iya berharkat kasroh, setelah iya berharkat fathah. Jadi gitu perbedaannya, teman-teman. Kalau sebelum iya berharkat fathah, setelah iya berharkat kasroh, ini termasuk isim tasniyah. Kalau sebelum ia berangkat kasroh, setelah ia berangkat fathah, ini jamak mudzakkar salim. Isim tasniyah, jamak mudzakkar salim. Sekarang jamak mudzakkar salim sudah selesai. Kita lanjut ke pembahasan jamak muannas salim. Apa yang dinamakan jamak muannas salim? Adalah jamak muannas salim adalah isim yang menunjukkan beberapa perempuan dengan tambahan alif dan eta di akhirnya. Jadi jamak muannas salim menunjukkan perempuan. Seperti contoh muslimatun. Muslimatun. Muslimatun apa artinya? Yaitu beberapa perempuan muslim. Beberapa perempuan yang muslim. Sekarang tentang lafadznya atau tandanya. Kan ini diakhiri alif dan ta. Muslimatun. Muslimatun ini kalimat apa? Kalimat isim. Apa tandanya? Bertanwin. Mu'rob mabni. Mu'rob. Mu'rob yang mana? Jamak muannas salim. Kenapa jamak muannas salim? Karena berakhiran alif dan ta. Jadi gitu. Kalau berakhiran alif dan ta, ini termasuk jamak muannas salim. Gampang jamak muannas salim. Terus kita lanjut ke i'rab. Kita lanjut ke i'rab. Jamak muannas salim waktu rofa, yaitu menggunakan harkat dhammah. Jamak muannas salim waktu rofa menggunakan harkat dhammah. Seperti contoh muslimatun. Muslimatun ini kan termasuk jamak muannas salim. I'rabnya i'rab apa? I'rab rofa. Rofanya dengan apa? Dengan dhammah. Kenapa dengan dhammah? Karena jamak muannas salim. Kita lanjut ke i'rab nasab. Nasabnya jamak muannas salim dengan kasroh. Contoh muslimatin. Muslimatin. Muslimatin kalimat apa? Kalimat isim. Apa tandanya?
bertanwin, mu'rab mabni, mu'rab. Mu'rab yang mana? Jamak muannas salim. Kenapa jamak muannas salim? Berakhiran alif dan ta. Berakhiran alif dan ta. Terus irobnya irob apa? Irob irob nasab. Nasabnya dengan apa? Dengan kasroh. Kenapa dengan kasroh? Karena jamak muannas salim. Jadi gitu teman-teman. Nasabnya jamak muannas salim dengan kasroh. Kita lanjut ke irob jer. Irob jernya jamak muannas salim yaitu dengan kasroh juga. Jamak muannas salim jernya dengan kasroh. Contoh muslimatin. Muslimatin kalimat apa? Kalimat isim. Apa tandanya? Bertanwin. Mu'rab mabni. Mu'rab. Mu'rab yang mana? Jamak muannas salim. Kenapa jamak muannas salim? Berakhiran alif dan ta. Irobnya irob apa? Irob jer. Kita kasih huruf jer di sini. Irobnya irob apa? Irob jer. Jernya dengan apa? Dengan kasroh. Kenapa dengan kasroh? Karena jamak muannas salim. Jadi sekilas jamak muannas salim sudah selesai. Yang masih belum paham bisa di komen. Nanti bisa dijelaskan lewat WA. Lanjut ke keterangan halaman 30. Kata yang berakhiran huruf ta marbutoh. Tak marbutoh gitu ya. Tak yang bundar. Berakhiran tak marbutoh. Ketika dijadikan jamak muannas salim, maka taknya dibuang. Maka taknya dibuang seperti contoh. Tilmidatun. Tilmidatun. Menjadi tilmidatun. Nah ini tak yang bundar ini dibuang jika ingin dijadikan jamak muannas salim. Jamak muannas salim gimana? Ditambah alif dan ta. Jadi gini. Yang asalnya tilmidatun berakhiran ta marbutoh, maka jika ingin dijadikan jamak muannas salim, maka di ta-nya dibuang dan ditambah alif dan ta. Ta yang seperti ini. Jadi gitu teman-teman. Kalau berakhiran ta marbutoh, maka taknya dibuang, lalu ditambah alif dan ta yang seperti ini. Sekarang pembahasan jamak muannas salim sudah selesai. Sekarang saya akan membahas tentang jamak taksir. Jamak taksir adalah isim yang menunjukkan makna banyak dengan mengubah bentuk mufradnya mengikuti wazan-wazan tertentu. Jadi jamak taksir itu isim yang menunjukkan arti banyak. Ya pokoknya banyak itu sudah termasuk jamak taksir. Dan sekarang jamak taksir ada dua. Yang pertama jamak qillah, yang kedua jamak kasroh. Jadi ini yang paling penting, jamak qillah dan jamak kasroh. Yang pertama jamak qillah, kalimat yang menunjukkan arti banyak dari hitungan 3 sampai 10. Jadi hitungan 3 sampai 10 seperti contoh 9. 9 ini jamak taksir. Jamak taksir yang qillah. Jadi ini termasuk jamak taksir yang qillah. Jamak qillah. Jamak qillah. Karena jamak qillah menunjukkan arti banyak dari 3 sampai 10. Sekarang saya akan membahas wazan-wazan jamak qillah. Wazan-wazan jamak qillah. Jamak qillah memiliki 4 wazan. Af'ilatun, af'ulun, fi'latun, af'alun. Jadi ini harus hafal. Seperti contoh, adrubun. Adrubun kalimat apa? Kalimat isim. Apa tandanya? Tanwin. Mu'rab mabni. Mu'rab. Mu'rab yang mana?
jamak taksir. Killah apa kasroh? Killah. Karena apa killah? Karena ikut wazan adrubun. Jadi gitu. Ini ikut wazan adrubun, berarti ini jamak taksir yang killah. Contoh lagi. Azminatun. 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 Kalimat apa? Kalimat isim. Apa tandanya? Tanwin. Mu'rab mabni. Mu'rab. Mu'rab yang mana? Jamak taksir. Killah apa kasroh? Killah. Karena apa? Killah. Karena ikut wazan af'ilatun. Af'ilatun. Ini ikut wazan af'ulun. Ini ikut wazan af'ilatun. Jadi gitu. Wazannya jamak killah ada berapa? Ada 4. Af'ilatun, af'ulun, fi'latun, af'alun. Jadi gitu. Jamak killah sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke jamak kasroh. Jamak kasroh adalah kalimat yang menunjukkan arti banyak dari hitungan 11 dan seterusnya. Jadi hitungan 11 sampai seterusnya itu termasuk jamak taksir yang kasroh, seperti contoh 15. 15 ini termasuk jamak taksir. Jamak taksir yang mana? Jamak taksir kasroh. Jamak kasroh. Jadi 11 sampai seterusnya ini termasuk jamak kasroh. Sedangkan jamak kasroh itu juga memiliki wazan. Wazannya jamak kasroh itu ada 6. Fu'ulun fu'ulun, fi'alun fi'alun, fu'alun fa'alatun. Seperti contoh, rusulun. Rusulun. Rusulun ini kalimat apa? Kalimat isim. Apa tandanya? Tanwin. Mu'rab mabni, mu'rab. Mu'rab yang mana? Jamak taksir. Killah apa kasroh? Kasroh. Kenapa kasroh? Karena ikut wazan fu'ulun. Jadi gitu. Jadi yang paling penting itu hafal wazannya. Wazannya jamak kasroh, wazannya jamak killah. Ini harus hafal. Yang kasroh ada 6, yang killah ada 4. Contoh lagi, wujuhun. Wujuhun. Wujuhun ini kalimat apa? Kalimat isim. Apa tandanya? Tanwin. Mu'rab mabni, mu'rab. Mu'rab yang mana? Jamak taksir. Killah apa kasroh? Kasroh. Kenapa kasroh? Karena ikut wazan fu'ulun. Jadi gitu teman-teman. Gampang. Sekarang kita lanjut ke i'rab. I'rabnya jamak taksir. I'rabnya jamak taksir. I'rabnya jamak taksir, rofa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Seperti contoh abwabun. Abwabun kalimat isim. Apa tandanya? Tanwin. Mu'rab apa mabni? Mu'rab. Mu'rab yang mana? Jamak taksir. Killah apa kasrah? Killah. Kenapa killah? Ikut wazan af'alun. Ini i'rabnya i'rab apa? I'rab rofa. Rofanya dengan apa? Dengan dhammah. Kenapa dengan dhammah? Karena jamak taksir. Sekarang kita rubah ke i'rab nasab. Abwabun menjadi abwaban. Abwaban ini termasuk jamak taksir. I'rabnya i'rab apa? I'rab nasab. Nasabnya dengan apa? Dengan fathah. Kenapa dengan fathah? Karena jamak taksir. Kita rubah ke i'rab jar. Min abwabin. Min abwabin. Abwabin ini termasuk jamak taksir. I'rabnya i'rab apa? I'rab jar. Jarnya dengan apa? Dengan kasroh. Kenapa dengan kasroh? Karena termasuk jamak taksir.
Sekilas jemaah taksir sudah selesai. Sekarang saya akan membahas tentang Asmaul Homsah. Asmaul Homsah ini ada 5. Yang pertama abun, ahun, hamun, fudhu. Asmaul Homsah ada 5. Abun artinya ayah, ahun artinya saudara, hamun artinya mertua, fu mulut, zu yang punya. Jadi seperti contoh, abun. Abun ini kalimat apa? Kalimat isim. Apa tandanya? Tanwin. Morob mabni. Mu'rob. Morob yang mana? Asmaul homsah. Apa artinya abun? Ayah. Jadi asmaul homsah itu ada 5. Pertama abun, ahun, hamun, fudu. Ini harus hafal. Kita lanjut ke i'rob. Sekarang kita lanjut ke i'rob. I'robnya asmaul homsah. Yang pertama rofa, yang kedua nasab, yang ketiga jer. Rofaknya dengan waw. Seperti contoh, abuka, abuka, abuka. Abu ini kalimat apa? Kalimat isim. Apa tandanya? Bisa dijerkan. Mu'rob mabni, mu'rob. Mu'rob yang mana? Asmaul homsah. I'robnya i'rob apa? I'rob rofa. Rofaknya dengan apa? Dengan waw. Kenapa dengan waw? Karena asmaul homsah. Jadi asmaul homsah itu rofaknya menggunakan waw. Yang asalnya abun, karena waktu rofa menggunakan waw. Sekarang i'rob nasob. Nasobnya asmaul homsah dengan alif. Seperti contoh, abakah, abakah. Abekah kalimat apa? Kalimat isim. Apa tandanya? Bisa dijerkan. Mu'rob mabni. Mu'rob. Mu'rob yang mana? Asmaul homsah. I'robnya i'rob apa? I'rob nasob. Nasobnya dengan apa? Dengan alif. Karena apa? Dengan alif. Karena asmaul homsah. Jadi asmaul homsah nasobnya itu dengan alif. Sekarang lanjut ke i'rob jer. Asmaul homsah jernya menggunakan iya, seperti contoh abika, abika, abi kalimat apa? Kalimat isim. Apa tandanya? Bisa dijerkan. Mu'rob mabni, mu'rob. Mu'rob yang mana? Asmaul homsah. I'robnya i'rob apa? I'rob jer. Jernya dengan apa? Dengan iya. Kenapa dengan iya? Karena asmaul homsah. Jadi asmaul homsah jernya menggunakan iya. Asmaul homsah tentang i'rob sudah selesai. Kita lanjut ke keterangan. Syarat isim 5 bisa di-i'rob dengan waw, alif, iya jika dimodofkan pada selain ya mutakalim, seperti contoh abuka, abuka, abuka. Di mana asmaul homsahnya abu. Ini kalimat lain. Nah, jadi ini susunan mudhof ilaih. Abu asmaul homsah rofaknya menggunakan waw jika dimodofkan pada selain ya mutakallim. Ini kan bukan ya mutakallim. Ini harus mudhof pada selain ya mutakallim. I'rabnya menggunakan waw, alif atau ya. Jadi harus mudhof pada selain ya mutakallim. Jadi mudhof ilaihnya ini bukan berupa ya mutakallim. Selain ya mutakallim ya. Mudhof ilaihnya harus selain ya mutakallim. Sekarang jika tidak mudhof maka i'rabnya seperti isim mufrad, seperti contoh abun. Abun ini kan tidak mudhof. Abun ini tidak mudhof. Abun ini termasuk asmaul homsah, akan tetapi i'rabnya
sama dengan isim mufrad. Berarti kalau sama dengan isim mufrad, rofa'nya menggunakan dhammah, bukan dengan waw. Karena ini tidak mudhof. Karena tidak mudhof. Kita lanjut ke jika mudhof pada ya mutakallim, maka i'rabnya menggunakan harkat yang dikira-kirakan. Seperti apa ya mutakallim? Seperti ini. Ini namanya ya mutakallim. Seperti contoh, abi, 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 abi ini asmaul khamsah, namun i'rabnya dikira-kirakan. Karena apa? Karena mudhof kepada iya mutakallim. Ini ya mutakallim ini. Contoh lagi, akhi, 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 akhi ini termasuk asmaul khamsah, akan tetapi i'rabnya dikira-kirakan. Karena apa? Karena mudhof kepada iya mutakallim. Ahinya ini asmaul khamsah, ahinya ini asmaul khamsah, ini iya mutakallim. Iya-nya ini. Jadi kalau asmaul khamsah mudhof kepada iya mutakallim, maka i'rabnya dikira-kirakan. Yani gimana? Ahi i'rab rofa. Rofanya dengan apa? Dengan dhammah muqaddarah atau i'rab jar. Min abi. Abi min abi. Abi i'rabnya i'rab apa? I'rab jar. Jarnya dengan apa? Dengan kasroh yang dikira-kirakan. Jadi gitu. Kalau mudhof pada ya mutakallim menggunakan harkat yang dikira-kirakan. Sekarang saya akan membahas tentang isim wairuh munsoref. Apa itu isim wairuh munsoref? Isim yang tidak bisa bertanwin dikarenakan ada ilat. Jadi isim wairuh munsoref itu isim yang tidak bisa bertanwin. Seperti contoh Ahmadu. Ahmadu ini tidak bertanwin karena termasuk isim wairuh munsoref disebabkan ada ilat. Sekarang kita lanjut ke i'rabnya dulu. I'rab isim wairuh munsoref. Rofa'nya, i'rab rofa'nya isim wairuh munsoref menggunakan dhammah. Ahmadu ini termasuk isim wairuh munsoref. I'rabnya i'rab rofa. Rofa'nya dengan dhammah. Terus sekarang i'rab nasab. Nasabnya isim wairuh munsoref menggunakan fathah. Seperti contoh Ahmad. Ahmad termasuk isim wairuh munsoref karena tidak bisa bertanwin. Terus i'rabnya i'rab nasab, nasabnya dengan fathah. Dan sekarang i'rab jar. I'rab jar Ahmad. Ahmad ini termasuk isim wairuh munsoref karena tidak bisa bertanwin. I'rabnya i'rab jar. Jarnya menggunakan fathah. Ini kan kemasukan huruf jar. Berarti i'rabnya i'rab jar. Jarnya dengan fathah. Kenapa dengan fathah? Karena isim wairuh munsoref. Itu sekilas i'rab isim wairuh munsoref. Sekarang tentang ilat isim wairuh munsoref. Ilat isim wairuh munsoref. Ilat itu ada dua. Yang pertama ilat satu, yang kedua ilat dua. Sekarang saya akan bahas ilat satu. Ilat satu. Ilat satu. Ilat satu itu ada tiga. Yang pertama siwat muntahal jumu. Siwat muntahal jumu wazannya ada dua. Mafailu. Mafailu. Jangan ditanwin. Mafailu. Mafailu. Yang pertama mafailu. Ini wazannya. Masajidu. Masajidu. Masajidu ini kalimat apa? Kalimat isim. Apa tandanya? Bisa dijerkan. Mu'rab mabni. Mu'rab. Mu'rab yang mana?
isim ghairu munsoref. Ilat 1, ilat 2. Ilat 1. Ilat 1 yang berupa apa? Siwat mutahal jumu. Ikut wazan apa? Ikut wazan mafa'iluh. Irobnya irob apa? Irob rofa. Rofanya dengan apa? Dengan dommah. Karena apa dengan dommah? Karena isim ghairu munsoref. Lanjut yang wazan nomor 2, masobihu. Masobihu. Masobihu ini termasuk isim ghairu munsoref. Ilat 1, ilat 2. Ilat 1 yang berupa siwat mutahal jumu ikut wazan mafa'ilu. Irobnya irob rofa. Rofanya dengan dommah. Karena apa dengan dommah? Karena isim ghairu munsoref. Jadi ilat 1 yang berupa siwat mutahal jumu sudah selesai. Sekarang lanjut ke alif taknis maksuroh. Alif taknis maksuroh. Maksuroh. Wazannya ada 3. Fa'la, fu'la, fi'la. Contoh, mardo. Mardo. Mardo ini kalimat apa? Kalimat isim. Apa tandanya? Bisa dijerkan. Mu'rob mabni, mu'rob. Mu'rob yang mana? Isim ghairu munsoref. Ilat 1, ilat 2. Ilat 1 yang berupa alif taknis maksuroh. Ikut wazan apa? Ikut wazan fa'la. Jadi samakan harkat dan hurufnya. Fa'la mardo. Lanjut ke fu'la. Syukro. Syukro ini termasuk isim ghairu munsoref. Ilat 1 yang berupa alif tanis maksuroh karena ikut wazan fu'la. Syukro, fu'la. Syukro ikut wazan fu'la. Sekarang yang fi'la. Fi'la dzikro. Dzikro ini termasuk isim ghairu munsoref karena tidak bisa bertanwin. Ilat 1 yang berupa alif ta'nis maksuroh karena ikut wazan fi'la. Jadi gitu teman-teman. Ini termasuk isim ghairu munsoref karena ikut wazan. Ini sudah ada wazannya masing-masing. Sekarang kita lanjut ke alif taknis mamdud. Alif taknis mamdud. Alif taknis mamdud. Alif taknis mamdud ini ada 2 wazannya. Fa'la'u, fu'ala'u. Fa'la'u, fu'ala'u. Jadi wazan ini harus hafal. Sohro'u, sohro'u. Sohro'u ini kalimat apa? Kalimat isim. Apa tandanya? Bisa dijerkan. Mu'rob mabni, mu'rob. Mu'rob yang mana? Isim ghairu munsoref. Ilat 1, ilat 2. Ilat 1. Berupa apa? Berupa alif taknis mamdudah. Ikut wazan apa? Ikut wazan fa'la'u. Irobnya irob apa? Irob rofa. Rofanya dengan apa? Dengan domah. Kenapa dengan domah? Isim ghairu munsoref. Ini yang fa'la'u. Sekarang fu'ala'u.
fuqara'u. Fuqara'u ini kalimat apa? Termasuk kalimat isim ghair munsharif. Ilat 1, ilat 2. Ilat 1 yang berupa alif ta'nis mamdudah. Ikut wazan apa? Ikut wazan fu'ala'u. Jadi yang penting ikut wazan. Alif ta'nis mamdudah, fa'ala'u, fu'ala'u. Alif ta'nis maksurah, alif ta'nis maksurah, fa'la, fu'la, fi'la. Sigat mutahil jumu', mafa'iluh, mafa'iluh. Sekarang ilat 2. Ilat 2 juga dibagi dua, yaitu alami dan sifat. Perbedaannya, kalau yang alami ini nama, yang sifat ini bukan nama. Intinya kalau nama berarti masuk ke alami, kalau bukan nama masuk ke sifat. Ini perbedaannya. Yang sifat itu ada 3. Wazan fi'il, tambahan alif dan nun. Yang ketiga udul. Wazan fi'il, wazannya af'alu. Af'alu. Contohnya ahsanu. Ahsanu. Ahsanu ini kenapa tidak bertanwin? Karena termasuk isim ghairu munsharif. Ilat 1, ilat 2. Ilat 2, alami apa sifat? Sifat. Sifat yang mana? Wazan fi'il. Ahsanu ikut wazan af'aluh. Jadi gitu teman-teman. Pertanyaannya begini, ahsanu kalimat apa? Kalimat isim, apa tandanya? Bisa dijerkan. Mu'rab mabni, mu'rab. Mu'rab yang mana? Isim ghairu munsharif. Ilat 1, ilat 2. Ilat 2. Sifat apa alami? Sifat. Berupa apa? Berupa wazan fi'il. Ikut wazan af'aluh. Jadi gitu. Kalau bukan nama, berarti masuk ke sifat. Kita lanjut ke tambahan alif nun. Wazannya fa'lanu. Fa'lanu. Contohnya sakrono. Sakrono. Sakrono ini kenapa tidak bertanwin? Karena termasuk isim ghairu munsharif. Ilat 1, ilat 2. Ilat 2 yang berupa sifat. Yang berupa sifat. Yang berupa apa? Tambahan alif dan nun. Tambahan alif dan nun. Jadi gini, sifat yang tambahan alif dan nun. Dan yang sifat ini memiliki wazan semua. Wazan fi'il, af'alu, tambahan alif nun, fa'lanu, udul, maf'alu, fu'alu, juga fu'alu. Maf'alu, fu'alu, juga fu'alu. Jadi yang udul itu ada 3. Contoh yang pertama, masna. Masna, masna, masna ini kenapa tidak bertanwin? Masna kenapa tidak bertanwin? Karena termasuk isim ghairu munsharif. Ilat 1, ilat 2. Ilat 2. Sifat alami, sifat yang berupa apa? Berupa udul. Ikut wazan apa? Maf'alu. Masna ikut wazan maf'alu. Jadi masna ini tidak bertanwin karena termasuk isim ghairu munsharif. Yang nomor 2, fu'alu. Contohnya sulasu. Sulasu. Sulasu kenapa tidak bertanwin? Karena termasuk isim ghairu munsharif. Ilat 2, sifat berupa udul. Berupa udul, ikut wazan fu'alu. Jadi gini alasan sulasuh tidak bertanwin. Terus sekarang yang nomor 3, ukhoru. Ukhoru. Ukhoru kenapa tidak bertanwin?
karena termasuk isim ghair munsoref. Ilat 2, sifat yang berupa udul. Ikut wazan apa? Ikut wazan fu'alu. Jadi keterangan yang sifat sudah selesai. Sekarang pindah ke alami. Alami itu banyaknya ada 6. Yang pertama wazan fi'il, yang kedua ziyadah alif nun atau tambahan alif nun, yang ketiga udul, yang keempat tarkib masji, yang 5 taknis, yang 6 ajami lebih 3 huruf. Sekarang yang pertama wazan fi'il, sama ya dengan yang sifat wazan fi'il. Tapi bedanya nama. Kalau alami itu berupa nama. Af'alu, contohnya Ahmadu. Ahmadu. Ahmadu ini kenapa tidak bertanwin? Karena termasuk isim ghair munsoref. Ilat 2, alami yang berupa wazan fi'il. Ahmadu. Kenapa masuk alami? Karena Ahmadu termasuk nama. Kan sama. Yang sifat wazan fi'il, yang alami juga wazan fi'il. Bedanya, kalau alami ini termasuk nama, kalau sifat ini bukan nama. Jadi gitu perbedaannya. Lanjut ke ziyadah alif nun atau tambahan alif nun. Ini tidak ada wazannya, langsung contoh. Romadonah. Romadonah kenapa tidak bertanwin? Karena ini termasuk isim ghair munsoref. Ilat 2, alami berupa ziyadah alif nun atau tambahan alif dan nun. Jadi gitu. Ini masuk ke alami. Ramadan, bulan Ramadan. Ini masuk ke alami. Tambahan alif dan nun. Yang ketiga, udul. Ini juga ada wazannya. Udul fu'alu. Fu'alu. Contohnya Omaru. Ini kan sama dengan yang sifat. Udul, udul, udul. Tapi bedanya kalau alami itu nama, kalau sifat bukan nama. Omaruh ini kenapa tidak bertanwin? Karena Omaruh ini termasuk isim ghairu munsoref. Ilat 2, alami yang berupa udul. Ikut wazan fu'alu. Yang alami wazannya hanya 1, fu'alu. Udul hanya 1, fu'alu. Kita lanjut ke tarkib masji. Tarkib masji lafadznya hat romautu. Hat romautu. Hat romautu ini kenapa tidak bertanwin? Karena termasuk isim ghair munsoref. Ilat 2, alami yang tarkib masji. Ini asalnya 2 lafad. Asalnya hadrun. Asalnya hadrun dan mautun. Hadrun, mautun. Jadi karena dijadikan isim ghair munsoref, tarkib masji menjadi hat romautuh. Tidak bertanwin. Karena berupa tarkib masji. Terus lanjut ke taknis. Yang alami taknis. Taknis itu menunjukkan perempuan atau berakhiran ta. Yang pertama, makatuh. Contoh makatuh. Makatuh. Makatuh ini kenapa tidak bertanwin? Karena ini termasuk isim ghair munsoref. Ilat 2, alami yang berupa taknis. Ini taknis. Termasuk taknis. Makatuh. Jadi makatuh ini tidak bisa bertanwin karena berakhiran taknis atau menunjukkan perempuan. Atau contohnya Zainabuh. Zainabuh. Zainabuh kenapa tidak bertanwin? Karena Zainabuh ini termasuk isim ghair munsoref. Ilat 2, alami yang berupa taknis. Zainab ini kan menunjukkan perempuan. Nama perempuan. Jadi kalau nama perempuan itu tidak bertanwin jika berakhiran ta atau Zainabuh. Kita lanjut ke ajami. Ajami lebih 3 huruf. Contoh. Ismailu. Ajami itu tidak memiliki arti.
Yang dimaksud ajami itu tidak ada artinya, nama yang tidak ada artinya. Ajami lebih 3 huruf, berarti nama ajami yang lebih dari 3 huruf. Ismailuh kenapa tidak bertanwin? Karena termasuk isim ghair munsharif, ilad 2, alami yang berupa ajami lebih 3 huruf. Yang dimaksud ajami itu nama yang tidak memiliki arti. Nama yang tidak memiliki arti. Contoh lagi, Ibrahimu, lebih 3 huruf. Ibrahimu. Ibrahimu kenapa tidak bertanwin? Karena termasuk isim ghair munsharif. Ilad 2, alami yang berupa ajami lebih 3 huruf. Yang dimaksud ajami itu nama yang tidak memiliki arti. Sekarang pembahasan isim ghair munsharif ilad 1 ilad 2 sudah selesai. Kita lanjut ke keterangan isim ghair munsharif. Isim ghair munsharif jernya dengan fathah jika tidak beral dan tidak dirangkai dengan kata lain atau tidak mudhof. Contoh, min Ahmad. Ahmad ini termasuk isim ghair munsharif, jernya dengan fathah. Kenapa dengan fathah? Tidak beral dan tidak menjadi mudhof. Jadi isim ghair munsharif jer dengan fathah jika tidak beral dan tidak menjadi mudhof. Kalau semisal beral, contoh minal masa jidi. Jika beral masa jidi ini termasuk isim ghair munsharif. Jernya dengan kasroh. Kenapa dengan kasroh? Karena beral. Jadi ini kalau beral maka jernya dengan kasroh. Lanjut nomor 2, tidak dirangkai dengan mudhof atau menjadi mudhof. Contoh syahri Ramadhani. Syahri Ramadhani hadhihi sanati. Ramadhani ini termasuk isim ghair munsharif. I'rab jer, jernya dengan kasroh. Kenapa jernya dengan kasroh? Karena Ramadhani ini menjadi mudhof, susunan mudhof ilaih. Ramadhani hadhihi menjadi mudhof. Jadi syaratnya isim ghair munsharif jika beral maka jernya dengan kasroh. Kalau menjadi mudhof maka jernya juga dengan kasroh. Jadi kalau isim ghair munsharif mau jer dengan fathah maka tidak boleh beral atau tidak boleh menjadi mudhof. Terus lanjut ke nama-nama nabi yang munsharif. Munsharif itu bisa bertanwin. Yang pertama, Solihun, Nuhun, Syisun, Syuaibun, Muhammadun, Lutun, Hudun. Yang dikumpulkan dalam lafaz sun syamlahu. Jadi ini harus dihafal. Terus lanjut, nama-nama malaikat yang munsharif atau bisa bertanwin. Munsharif itu bisa bertanwin. Kalau wairu munsharif tidak bisa bertanwin. Nama-nama malaikat yang munsharif itu ada 5. Mungkarun, nakirun, rokibun, atidun, malikun. Jadi ada 5. Lanjut ke nama yang diakhiri nun. Jika sebelumnya 2 huruf maka boleh bertanwin dan boleh tidak bertanwin. Seperti contoh afanun, afanu. Ini termasuk isim ghair munsharif karena berakhiran alif dan nun. Nama alami yang berakhiran alif dan nun. Jadi kalau berakhiran alif dan nun sebelumnya ada 2 huruf, maka ini boleh bertanwin atau tidak. Jadi bisa afanu atau afanun. Jadi gitu.
Terus lanjut ke nomor 3. Nama perempuan yang tidak menggunakan tak taknis, jika terdiri dari 3 huruf dan huruf tengahnya mati, maka boleh tanwin dan boleh tidak. Seperti contoh, Hindun, Hindu. Hindu ini kan taknis, alami yang taknis, menunjukkan perempuan, Hindu, Hindun. Jadi kalau ada alami yang taknis atau alami yang menunjukkan perempuan dan huruf tengahnya mati dan terdiri dari 3 huruf, maka boleh bertanwin atau tidak. Jadi bisa Hindu, bisa Hindun. Kalau terdiri dari 3 huruf dan huruf tengahnya mati. Jika lebih dari 3 huruf, maka termasuk isim ghairu munsoref. Jika lebih dari 3 huruf, seperti contoh Zainabu. Zainabu ini alami, taknis, tapi lebih dari 3 huruf, maka ini termasuk isim ghairu munsoref. Tidak boleh bertanwin. Sekarang saya akan membahas isim maksur. Isim maksur adalah isim yang huruf akhirnya berupa alif, baik alif berdiri atau alif yang bengkok, yang sebelumnya berharkat fathah. Contoh, al-huda. Al-huda ini termasuk isim ghairu munsoref karena berakhiran alif dan sebelumnya berharkat fathah. Jadi ini sudah termasuk isim maksur. Jadi gini taktiknya. Al-huda kalimat apa? Kalimat isim apa tandanya? Al. Mu'rab mabni, mu'rab yang mana? Isim maksur. Kenapa isim maksur? Karena berakhiran alif dan sebelumnya berharkat fathah. Jadi gitu. Lanjut sekarang ke pembahasan i'rab. I'rab untuk isim maksur, rofa dengan dhammah muqaddarah, nasab dengan fathah muqaddarah, jer dengan kasroh muqaddarah. Seperti contoh al-huda. Al-huda ini termasuk isim maksur, i'rabnya i'rab rofa, rofanya dengan dhammah muqaddarah yang dikira-kirakan, dhammah yang dikira-kirakan. Jadi bukan berharkat dhammah gini, tapi harkatnya dikira-kirakan, menggunakan harkat yang dikira-kirakan. Jadi sama semua. Tapi i'rabnya menggunakan i'rab yang dikira-kirakan. Lanjut ke i'rab nasab. Nasabnya dengan fathah. Contoh, innal huda. Al-huda ini termasuk isim maksur, i'rabnya i'rab nasab, nasabnya dengan fathah muqaddarah. Jadi nasabnya ini dengan fathah muqaddarah, fathah yang dikira-kirakan. Jadi harkatnya itu sama semua. Huda, 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 tergantung amilnya. Amilnya, ini amil. Ini amil. Amil adalah penyebab berubahnya akhir kalimat. Lanjut ke i'rab jer. Kalau i'rab jer biasanya kemasukan huruf jer seperti contoh bil huda. Al-huda ini termasuk isim maksur. I'rabnya i'rab jer, kena kemasukan huruf jer. Terus jernya dengan kasroh muqaddarah atau dengan kasroh yang dikira-kirakan. Jadi sekilas isim maksur sudah selesai. Sekarang saya akan membahas tentang isim mangkus. Isim mangkus adalah isim yang huruf akhirnya berupa ya asli yang sebelumnya berharkat kasroh. Contoh, al-qodi. Al-qodi ini termasuk isim mangkus karena berakhiran ya asli dan sebelumnya
berharkat kasroh. Jadi ini termasuk isim mangkus. Jadi kalau ada lafaz berakhiran iya asli dan mati dan sebelumnya berharkat kasroh, maka ini termasuk isim mangkus. Kita lanjut ke irob. Irob isim mangkus rofa dengan dhammah muqaddarah atau dhammah yang dikira-kirakan, nasab dengan fathah yang jelas atau fathah dzohirah, jer dengan kasroh yang dikira-kirakan. Contoh yang rofa, al-qodi. Al-qodi ini termasuk isim mangkus, irobnya irob rofa. Rofanya dengan dhammah muqaddarah atau dhammah yang dikira-kirakan. Jadi bukan langsung berangkat dhammah. Tidak kalau isim mangkus. Kalau irobnya itu dikira-kirakan. Jadi harkatnya dikira-kirakan. Kita lanjut ke i'rab nasab. I'rab nasabnya dengan fathah yang jelas seperti contoh innal qodiyah. Innal qodiyah al-qodiyah ini termasuk isim mangkus karena berakhiran ya asli dan sebelumnya berharkat kasroh. I'rabnya i'rab nasab, nasabnya dengan fathah yang jelas. Jadi hanya i'rab nasab untuk isim mangkus fathah yang jelas. Lanjut ke i'rab jar. I'rab jarnya dengan kasroh muqaddarah. Contoh kita tambah huruf jar. Bil qodi. Bil qodi. Al qodi ini termasuk isim mangkus. I'rabnya i'rab jar karena kemasukan huruf jar. Jarnya dengan kasroh yang dikira-kirakan. Jarnya dengan kasroh yang dikira-kirakan. Jadi i'rabnya dikira-kirakan untuk yang i'rab jar. Sekilas isim mangkus sudah selesai. Sekarang saya akan membahas isim yang dirangkai mudhof dengan iya mutakallim. Isim yang huruf akhirnya ditambah iya mutakallim. Jadi yang nomor 10, isim yang dirangkai dengan iya mutakallim. Seperti contoh kitabi. Dan biasanya kalau isim yang dirangkai dengan ya mutakallim ini biasanya berarti aku, seperti kitabi. Ini berarti kitabku atau kitab saya. Jadi kalau sudah mudhof atau dirangkai dengan iya mutakallim ini ya mutakallim berakhiran iya mutakallim. Berarti kalau sudah berakhiran iya mutakallim berarti ini sudah termasuk isim yang mudhof pada iya mutakallim. Perbedaan isim mangkus dan iya mutakallim gimana? Kalau biasanya kalau isim mangkus itu beral, al-qodi. Kalau isim yang mudhof pada ya mutakallim itu tidak beral. Lanjut ke i'rab. I'rab isim yang mudhof pada ya mutakallim rofa dengan dhammah muqaddarah atau dhammah yang dikira-kirakan, nasab dengan fathah yang dikira-kirakan, jar dengan kasroh yang dikira-kirakan. Contoh kitabi ini termasuk isim yang mudhof pada ya mutakallim. I'rabnya i'rab rofa, rofanya dengan dhammah yang dikira-kirakan. Jadi harkatnya itu dikira-kirakan, bukan langsung berharkat dhammah gini. Lanjut ke i'rab nasab. Nasabnya dengan fathah yang dikira-kirakan. Seperti contoh kitabi ini termasuk isim yang mudhof pada ya mutakallim. I'rab nasab kita kasih amin nasab. I'rab nasab, nasabnya dengan fathah yang dikira-kirakan. Jadi harkatnya itu dikira-kirakan. Kita lanjut ke i'rab jar. Seperti contoh min kitabi. Min kitabi, kitabi ini termasuk isim yang mudhof pada ya mutakallim. I'rabnya i'rab jar. Jarnya dengan kasroh yang dikira-kirakan. Jadi harkatnya itu dikira-kirakan. Jadi
Isim yang mudah pada ya mutakalim sudah selesai. Sekarang ingat i'rab perkiraan pada isim maksur dan isim makus terletak pada huruf alif atau iya. Seperti contoh al-qadi atau huda. Terletak pada alif atau iya. Berarti kalau i'rabnya isim mangkus dan isim maksur itu terletak di alif dan iya. Jadi i'rabnya terletak di sini. Terletak di alif dan iya. Sedangkan untuk i'rab isim yang butuh pada ya mutakalim terletak pada huruf sebelum iya. Seperti contoh kitabi. Berarti i'rabnya isim yang butuh pada ya mutakalim terletak pada sebelum iya. Berarti di huruf sebelum iya. Huruf sebelum iya. Berarti ini i'rabnya untuk isim yang butuh pada ya mutakalim terletak di sebelum iya. Kalau isim makus dan isim maksur terletak pada alif atau iya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.